Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K akan menjelaskan mengenai kesiapan Kota Bandar Lampung menghadapi sistem zonasi pada pendidikan tingkat SMA mata kuliah Lampung Globalisasi. Saya Ninda Mirantama. Saya Nanda Dianusi. Saya Indah Melpa. Dan saya Yuniteka Suryanti. Presentasi akan dimulai. Dalam penelitian ini, dalam analisa kami mengenai hal tersebut, kami melihat pendidikan adalah hak dasar dari martabat manusia. Akses ke pendidikan berkualitas adalah jalan untuk mobilitas sosial dan mengurangi ketidaksetaraan pendidikan. Kesetaraan pendidikan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga merupakan salah satu faktor dari pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan terjadinya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2019 dan 2020, di mana pemerintah mengupgrade atau menciptakan hal baru dalam hal pendidikan, yaitu penerapan sistem zonasi. Penerapan sistem zonasi ini mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilnya masing-masing, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Namun, berkaitan dengan hal ini, masih memiliki kendala-kendala dalam penerapan sistemnya, seperti kurangnya kesiapan fasilitas dalam menghadapi sistem baru ini. Tidak hanya di Indonesia, khususnya di Indonesia dan Lampung. Dalam hal ini, kami mengambil konsep quality education yang dikaitkan dengan sistem zonasi yang akan dijelaskan oleh Yunita Ika Suryanti, Novi Vidya Chandra, dan Indah Melpa. Bisa dimulai dari Yunita. Baik, berkenaan dengan konsep quality education, yang mana konsep ini sendiri merupakan sebuah konsep yang di dalamnya terdapat definisi yang cukup luas terkait dengan pendidikan, mencakup dengan efisiensi, efektivitas, dan kesetaraan. Jadi pendidikan yang berkualitas itu juga merupakan sebuah pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Definisi kualitas yang dimaksud ialah penting bagi adanya keterbukaan terhadap informasi baru, sistem pendidikan yang relevan pada saat ini, hingga adanya pemahaman mengenai tantangan pendidikan pada era modern. Adapun hal terpenting dalam quality education ialah seorang peserta didik harus diberikan pemahaman mendasar terkait dengan pendidikan seperti baca tulis, berhitung, hingga pengetahuan lingkungan, sosial, dan kesehatan. Dalam mencapai poin SDGs keempat, baik pemerintah, tenaga pendidik, dan peserta didik juga harus ikut bekerja sama dalam mencapai terciptanya quality education. Sehingga dalam hal ini ada beberapa aspek yang harus tercapai agar dapat tercapainya quality education. Next. Jadi ada aspek-aspek dalam mencapai quality education, yaitu yang pertama adalah quality learners, yang kedua adalah quality learning environments, dan yang ketiga adalah quality processes. Jadi dalam quality learners itu adanya kerjasama antara peserta didik dan pendidik. Jadi untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas haruslah dimulai dengan adanya dukungan dari skup terkecil seperti keluarga, lingkungan, dan nutrisi yang baik. Jadi anak-anak yang memiliki perkembangan fisik dan psikososial yang baik, maka mereka akan memainkan peran penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah nutrisi yang seimbang memiliki pengaruh yang penting dalam tumbuh kembang otak sang anak, sehingga dapat mengembangkan pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Anak-anak yang memiliki kedekatan dan dukungan yang cukup baik dari orang tua memiliki peluang untuk mendapatkan nilai dan skor yang tinggi di kelas. Selanjutnya adalah quality learning environments. Jadi dalam
dalam menciptanya lingkungan belajar yang berkualitas, lingkungan belajar itu sekolah yang mumpuni, infrastruktur, suasana kelas, dan lingkungan sekolah yang aman, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, ialah quality process. Jadi, seorang guru atau pengajar yang profesional merupakan sebuah kunci untuk menjadikan sekolah yang berkualitas, sehingga sekolah harus memiliki tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang baik dalam proses belajar mengajar. Baik. Selanjutnya, pendidikan Indonesia atau Lampung dan SDGs. Sustainable Development Goals merupakan program pembangunan global yang dibentuk dengan mengedepankan prinsip utama yaitu no one left behind, tidak ada yang tertinggal. Prinsip ini kami gunakan sebagai salah satu penopang dari penelitian kami terkait dengan penerapan sistem zonasi dengan kesetaraan pendidikan di Bandar Lampung. Prinsip ini membuka jalan bagi pertumbuhan setiap negara, sehingga baik negara maju maupun negara berkembang dan negara kurang berkembang memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Salah satu indikator yang dimiliki SDGs adalah target nomor 4, yaitu Quality of Education. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, kami kaitkan dengan SDGs, di mana terpenuhinya hak pendidikan bagi masyarakat. Dan Indonesia telah ikut mengadopsi program ini ke dalam kebijakan nasionalnya. Salah satunya tadi adalah PDB, yaitu penerimaan peserta didik baru yang merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai tahapan seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat sekolah di bawah pengawasan dan koordinasi dinas peserta pendidikan. Selanjutnya, apakah Lampung sudah siap dengan sistem zonasi? Hal ini akan dijabarkan lebih dalam mengenai SDGs nomor 4. Yang akan dijelaskan oleh Indah Melpa. Yang akan dijelaskan oleh Novi Vidya Sandra. Baik, saya akan menjelaskan tentang SDGs yang keempat, yang mana di SDGs keempat ini, nomor 4 ini, terdapat indikator-indikator dan juga tujuan-tujuan dari SDGs nomor 4 yang telah disetujui dan diterapkan di Indonesia dan Lampung. Pada tahun 2030, yang mana SDGs nomor 4 ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD sampai SMP tanpa dipungut biaya, setara dan yang berkualitas, yang mengarah kepada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dan kemudian di tahun 2030 juga menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi, termasuk universitas. Di tahun 2030, meningkat secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan serta pekerjaan, yang mana sejauh mana pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender manusia juga sangat diperhatikan dalam SDGs nomor 4 ini. Pada tahun 2030, SDGs keempat juga bertujuan atau memiliki goals untuk menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di negara tersebut. Selanjutnya, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat atau gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semuanya. Kemudian, target SDGs tahun 2030 yaitu secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas,
termasuk memiliki kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Bandar Lampung telah menggiatkan hal ini, di mana banyak pelatihan guru-guru telah dilakukan untuk mencapai target pelatihan yang memiliki kualitas cukup baik, termasuk pelatihan-pelatihan serta beasiswa-beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Selanjutnya terdapat indikator dalam merealisasikan SDGs keempat yang akan dijelaskan oleh Indah Melpa. Oke. Baik, saya akan lanjut menjelaskan tentang indikator dalam merealisasikan tujuan SDGs keempat yang berkaitan dengan zona sistem wilayah Lampung. Guna mendukung capaian dari SDGs keempat, persentase guru TK, SD, SMP, dan SMA, serta LB yang bersertifikat pendidik menjadi salah satu indikator penting yang harus diperhatikan, yang mana guru sangat penting dalam melakukan atau meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Yang kemudian indikator selanjutnya yang tak kalah penting adalah memperhatikan efektivitas dan jumlah bantuan resmi pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan di negara berkembang. Karena beasiswa dianggap mampu menjadi salah satu usaha penting guna mencapai kualitas pendidikan yang baik, terlebih di negara berkembang. Kemudian indikator yang selanjutnya adalah indikator dalam memperhatikan proporsi sekolah dengan akses listrik dan internet dalam tujuan pengajaran, komputer, dan infrastruktur lainnya. Yang selanjutnya indikator tak kalah penting adalah pengutamaan pada semua jenjang pendidikan, yaitu pendidikan kewargaan negara, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada kebijakan pendidikan nasional. Hal tersebut dijadikan salah satu indikator capaian tujuan SDGs karena penekanan informasi di pembangunan berkelanjutan mampu menciptakan kestabilan internasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai analisa data Lampung dan SDGs akan dijelaskan oleh Nanda. Silakan Nanda. Bisa dilihat tabelnya ini